Halo Agnes, Halo Kevin, apa yang sedang kamu lakukan di sini? aku sedang mengerjakan PR-ku. Ada pertanyaan sulit, apa kamu bisa membantuku? Tentu, apa yang bisa aku bantu? Ada pertanyaan yang sulit ku jawab. Seperti berapa jenis benda di sekitar kita? Lalu apakah kucing yang aku miliki di rumah juga termasuk benda? Untuk menjawab pertanyaanmu, mari kita belajar tentang benda di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semoga selalu sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang aneka benda di sekitarku. Sebelumnya, Ibu mau bertanya, Ananda, ada yang tahu nggak sih sebenarnya benda itu apa? Ayo coba. Ananda boleh mengeluarkan pendapatnya ya. Dan ternyata ibu punya sebuah kalimat yang bisa mendeskripsikan tentang benda loh. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk dan mempunyai massa. Memiliki bentuk yaitu seperti berbentuk persegi atau bulat, bahkan segitiga. Lalu, sesuatu yang memiliki massa itu adalah sesuatu yang dapat ditimbang. Ketika sesuatu ditimbang dan menunjukkan beratnya berapa kilogram atau berapa gram, berarti itu mempunyai massa. Jadi, benda adalah segala sesuatu yang memiliki bentuk dan mempunyai massa. Selanjutnya, terdapat contoh benda. Salah satu contoh benda yaitu adalah buku. Kenapa buku merupakan contoh benda? Karena buku memiliki bentuk, yaitu persegi atau persegi panjang, dan bisa ditimbang, atau dengan kata lain, buku tersebut mempunyai massa. Makanya, buku disebut sebagai benda. Tapi ternyata ada hal-hal yang bukan benda. Beberapa hal itu seperti panas, suara, dan cahaya. Panas, suara, dan cahaya bukan benda karena tidak dapat ditimbang atau dengan kata lain tidak memiliki massa. Selanjutnya, benda dibagi menjadi dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Ciri-ciri benda hidup yaitu bergerak, bernafas, dan tumbuh. Sedangkan ciri-ciri benda mati yaitu diam atau tidak bergerak, tidak bernafas, dan tidak tumbuh. Nah, apakah Ananda bisa menyebutkan contoh benda hidup itu apa saja dan contoh benda mati itu apa saja? Hayo. Mari kita cari tahu bersama-sama ya. Nah, ternyata ini adalah contoh-contohnya. Contoh dari benda hidup dan benda mati. Contoh dari benda hidup yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Manusia bernapas, manusia juga bergerak, dan manusia juga tumbuh karena manusia lahir dengan ukuran kecil lalu lama-kelamaan tumbuh menjadi besar. Selanjutnya adalah hewan. Hewan juga termasuk benda hidup karena hewan bisa bernapas, bisa bergerak, dan juga bisa bertumbuh dari yang awalnya kecil menjadi besar. Lalu ada juga tumbuhan. Tumbuhan memang termasuk benda hidup karena tumbuhan awal mulanya dari biji yang sangat kecil. Nah, biji yang kecil itu lama-kelamaan tumbuh menjadi pohon yang besar dan memiliki banyak daun. Lalu, contoh-contoh dari benda mati.
Di sini contohnya ada gelas, buku, tas, meja, kursi, dan komputer. Kenapa benda-benda tersebut disebut benda mati ya? Ayo, kenapa coba Ananda? Ada yang tahu nggak? Benda-benda tersebut disebut benda mati karena benda-benda tersebut tidak bisa bernafas, juga tidak bisa bergerak, dan juga tidak bisa tumbuh. Selanjutnya, ternyata benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda itu apa ya? Sifat fisik benda itu meliputi ukuran seperti panjang, pendek, besar, dan kecil. Lalu yang kedua itu ada bentuk. Bentuknya itu termasuk persegi, segitiga, atau lingkaran. Dan yang ketiga adalah warna. Kita dapat mengelompokkan benda berdasarkan warnanya, seperti mempunyai warna merah, warna biru, warna hijau, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita dapat mengelompokkan benda berdasarkan sifat fisiknya. Contoh, sifat fisik ukuran. Kita bisa mengelompokkan benda-benda yang tergolong kepada benda yang ukurannya besar. Contohnya, rumah dan mobil. Lalu, kita juga dapat menggolongkan benda-benda yang ukurannya kecil. Contohnya adalah ballpoint dan handphone. Lalu, sifat fisik yang kedua adalah bentuk. Nah, di sini ada benda-benda berbentuk persegi, dikelompokkan menjadi satu, yaitu televisi dan layar komputer. Selanjutnya adalah benda berbentuk lingkaran, seperti jam dinding dan piring. Lalu yang ketiga adalah warna. Kita bisa mengelompokkan benda berdasarkan warnanya, seperti warna hijau. Kelompok warna hijau yaitu ada buku, meja, dan daun. Lalu kelompok warna merah ada sepatu, bunga, dan botol. Sekarang kita akan belajar tentang bahan dasar pembuatan benda. Pertama adalah bahan dasar kayu. Contoh dari benda-benda yang dibuat menggunakan kayu yaitu kursi, meja, dan lemari. Kayu digunakan sebagai bahan pembuat benda karena memiliki keunggulan, yaitu mudah dibentuk dan tahan lama. Namun, kayu juga mempunyai kekurangan, yaitu mudah terbakar dan mudah dimakan rayap. Kayu berasal dari pohon. Jika kita menggunakan kayu berlebihan, maka pohon akan habis dan hutan akan gundul. Sedangkan pohon berfungsi untuk menyerap air. Jika pohon habis dan hutan gundul, maka akan terjadi tanah longsor dan banjir. Selanjutnya adalah bahan dasar kertas. Contoh benda yang terbuat dari kertas yaitu ada buku, koran, dan selembaran iklan. Kertas digunakan sebagai bahan pembuat benda karena kertas mudah menyerap tinta. Contoh, ketika kita menulis, kertas akan menyerap tinta pulpen dan tulisan kita akan terlihat jelas. Namun, kekurangan kertas adalah mudah rusak jika terkena air. Cara pembuatan kertas adalah dengan menebang pohon. Lalu, batang pohon dipotong kecil-kecil dan dipanaskan hingga menjadi bahan lunak atau disebut bubur kertas. Nama lain bubur kertas adalah pulp. Bubur kertas diberi perwarna lalu dikeringkan. Setelah kering, maka bubur kertas akan meninggalkan serat selulosa yang terkait. Lalu, serat ini dicetak dengan ukuran yang diinginkan. Serat selulosa adalah serat yang terdapat pada pohon sehingga bisa menghasilkan kertas. Karena kertas berasal dari batang pohon, maka kita harus menghemat penggunaan kertas agar pohon tidak habis. Selanjutnya adalah bahan dasar plastik.
Benda-benda yang terbuat dari plastik yaitu ada botol plastik, kresek, dan juga ember plastik. Plastik digunakan sebagai bahan pembuatan benda karena plastik murah, tahan lama, tidak tembus air, mudah dibentuk, dan ringan. Namun, plastik sulit untuk terurai, bahkan membutuhkan waktu sampai puluhan tahun. Sehingga sampah plastik akan terus bertambah setiap waktu dan menumpuk. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan 3 cara, yaitu reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Contoh dari penerapan 3R. Kita menyingkatnya 3R ya. 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce mengurangi penggunaan plastik, contohnya ketika berbelanja kita bisa membawa kantong belanja sendiri. Lalu reuse atau memanfaatkan kembali, contohnya sampah botol plastik bisa dibuat sebagai pot bunga. Dan terakhir adalah recycle atau mendaur ulang. Sampah plastik dikumpulkan lalu diolah di pabrik menjadi barang baru. Nah, di sini ada gambar kursi plastik yang dibuat dari daur ulang plastik. Sekarang ada bahan dasar dari kaca. Contoh benda-benda yang berbahan dasar kaca yaitu ada gelas, akuarium, dan jendela. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Selanjutnya adalah bahan dasar logam. Benda-benda yang terbuat dari logam yaitu ada panci dan juga pagar rumah. Benda-benda tersebut dibuat dari logam karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Selanjutnya ada bahan dari karet. Balon dan ban mobil itu terbuat dari karet. Kenapa balon dan ban mobil terbuat dari karet? Karena karet memiliki sifat lentur sehingga tidak mudah patah dan tidak kaku. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.